telah menyidangkan, yaitu jadwal sidang tuntutan terhadap pelaku yang menganiaya Bu Rahmah pada bulan November tahun 2019 lalu. Jadi di sini kami menyampaikan kepada rekan juga bahwa isi dalam tuntutan itu pihak kejaksaan negeri Kota Salam, dalam arti ini jaksa penuntut umum, hanya melakukan atau menjatuhi tuntutan 2 bulan terhadap pelaku. Jadi jelas di sini kami selaku pendamping atau kuasa hukum dari Bu Rahmah merasa kecewa atas tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Padahal pasal yang dikenakan oleh penyidik pada waktu itu terhadap terdakwa yaitu pasal 351 ayat 1, yang dimana di pasal itu termaktub ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan. Sementara tuntutan pihak jaksa penuntut umum hanya 2 bulan. Di sini kami merasa sedikit kecewa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yang diselenggarakan sidang pada hari Selasa tanggal 21 2020 lalu. Jadi tentu apalagi kasus ini sudah menjadi informasi publik dan sudah informasinya sampai ke nasional dengan adanya pemukulan kepada Ibu Rahmah oleh salah seorang wali murid di SD tersebut. Jadi kami berharap kepada nanti ke depannya putusan mungkin minggu depan di Pengadilan Negeri Singkil, kami berharap kepada majelis hakim untuk memberikan keadilan terhadap klien kami. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Apakah itu pasal tuntutannya pasal tunggal atau ada pasal pengecualian? Tunggal. Bila nanti dalam putusan hakim tidak memuaskan klien, langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya nanti kita pikirkan dulu apa kira-kira. Sebab di sini juga ada hadir dari Ketua PGRI Kota Salam. Mungkin secara lembaga mereka bisa menyurati nanti ke pihak-pihak yang menangani perkara ini. Nanti kita selaku pendamping hukum, kita hanya menyampaikan rasa kecewaan kita terhadap tuntutan dari kejaksaan. Artinya ada peluang untuk dilanjut proses hukum kalau nanti putusan pengadilan negeri. Ya, kalau dilanjut kita tidak ada ranah kita di situ ya, karena kita di pihak korban, bukan pihak pelaku. Atau mungkin ada banding? Untuk banding itu karena ini kita di sisi di korban, tidak ada apa kita banding. Itu dari ranahnya kejaksaan sebagai pengacara negara. Selama sidang menurut advokat, apakah tuntutan seperti yang dituntut oleh advokat dan Pak Rama ini sesuai yang diharapkan di persidangan? Iya, di sini juga kami sampaikan memang ada beberapa sidang yang tidak kami ikuti. Sebab yang kami ikuti di Pengadilan Singkil mengingat jarak jauhnya juga cukup lumayan. Jadi kita waktu menghadirkan korban ini kita juga mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Singkil. Sejauh ini sudah berapa saksi yang dihadirkan di dalam persidangan? Oh, kalau saksi kita kurang tahu ya, itu ranahnya kejaksaan. Kalau saksi dari Bu Rahmah sendiri? Saksi ada 3 ya. Saksi ada 3 kemarin kita hadirkan. Ini sebagai kuasa hukum kan tentu ada komunikasi sama pihak kejaksaan. Apa alasan mereka mengasih tuntutan yang Banyak pertimbangan-pertimbangan. Salah satu sesuai amar tuntutan yang disampaikan kepada kita kemarin, sebentar kan, bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan. Terdakwa misalnya perbuatannya. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih punya beberapa orang anak di bawah umur 5 tahun dan belum balita. Nah, di sini di poin 3 juga kita mempertanyakan tulang punggung bagaimana. Sementara dia masih mempunyai suami terdakwa.
Dalam arti tulang punggung itu, dialah yang menampung di dalam suatu keluarga itu, sementara dia masih punya suami. Artinya kuasa hukum keberatan hal ini meringankan. Iya, jelas kita juga merasa keberatan, juga merasa kecewa dengan tuntutan yang disampaikan oleh kejaksaan. Berapa tahun? Apa ya? Tuntutnya berapa? Tuntutnya 2 bulan. Hanya 2 bulan. Iya. Pak, kalau dari PGRI sendiri seperti apa tanggapannya mengenai kasus ini, Pak? Terima kasih. Kami dari Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Salam, kami juga sangat menyayangkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa kepada teman kami, kepada Ibu Rahma, sebagai ibu yang teraniaya, tepatnya pada bulan November kemarin. Dari hasil komunikasi kami ke tim yang mendampingi, tepatnya Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, hanya mengatakan tuntutan jaksa itu hanya 2 bulan. Tentu saja kami sangat kecewa. Artinya kalau dalam amar putusan itu saya dituntut 2 tahun 8 bulan, ya ini terlalu ringan kalau menurut kami. Jadi sehingga ya kami merasa kecewa. Kami berharap ya teman kami ini ya bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh tim advokasi yang kami sudah menyampaikan untuk mendampingi pada teman kami ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan, kami berharap majelis hakim juga bisa menjatuhkan vonis yang sesuai dengan tuntutan daripada sesuai dengan harapan daripada teman kami dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Itu demikian pendapat kami. Kalau dari PGRI sendiri Pak, kalau misalnya nanti putusnya tidak memuaskan, ada upaya apa lagi Pak yang dilakukan? Dari PGRI? Kami akan berkoordinasi, kami juga punya atasan di provinsi, kami akan coba sampaikan. Nanti akan kami tunggu bagaimana yang sepantasnya yang harus kami tunggu, apakah kami mungkin akan melanjutkan atau bagaimana nanti setelah ya kami berkoordinasi dulu ke provinsi. Pak Ali, mengenai terdakwa, apakah sekarang dalam tahanan jaksa atau bagaimana? Tahanan rumah. Tahanan rumah. Nah, di sini juga kita menyayangkan untuk ada beberapa meringankan ya. Padahal terdakwa selama mulai dari penyidikan dari pihak kepolisian sampai ke kejaksaan, terdakwa ini pro kooperatif. Pertama, dia ditetapkan sebagai tahanan rumah, tapi yang bersangkutan atau terdakwa dia tetap keluar daerah, yaitu ke Medan. Ini kan memberikan kurang kooperatif, sehingga beberapa waktu lalu kita juga menyampaikan kepada pihak kejaksaan kenapa itu sampai dia ke luar daerah, padahal statusnya di situ tahanan rumah. Dan dengan tuntutan 2 bulan ini, kami ya jelas kurang memenuhi keadilan bagi klien kami. Apalagi klien kami ini adalah seorang guru pahlawan tanpa tanda jasa. Seharusnya itu dilindungi. Apalagi ada beberapa undang-undang peraturan Menteri Pendidikan juga ada termaktub di peraturan tersebut untuk perlindungan para guru, perlindungan hukum, kesehatan dan profesi. Gimana tanggapan pihak kejaksaan ketika pihak kuasa hukum menyampaikan keberatan soal tadi terdakwa keluar daerah? Ya, akan kita pantau kembali, akan kita komunikasikan dengan yang bersangkutan untuk keterangan jaksa saya. Kita sudah komunikasi, begitu kita mengetahui terdakwa ini keluar daerah, sementara statusnya tahan rumah, kita langsung komunikasi ke pihak kejaksaan mempertanyakan kenapa yang bersangkutan bisa pergi keluar daerah. Untuk Bu Rahma, Bu, atas putusan yang telah diberikan oleh pihak jaksa, Anda secara pribadi merasa keberatan atau dirugikan atau bagaimana kita untuk Anda sampaikan, Bu? Saya sebagai korban, saya sangat kecewa dengan putusan jaksa, karena saya merasa setelah kejadian yang 6 bulan ini saya masih trauma. Terus keadilan itu dari hukum saya belum pernah dapat yang saya rasakan 6 bulan dari polsek sampai ke hakim. Saya rasa saya punya keadilan, dapat keadilan sedikit pun dari badan hukum. Apa yang akan Anda sampaikan, Bu, kepada pihak jaksa melalui media ini? Apa yang biasa Anda sampaikan atas tuntutan ini, kekecewaan Anda, Bu? Ya, intinya saya sangat kecewa dengan hukuman yang 2 bulan ini.
menurut saya Pak, 15 tahun saya honor ini yang saya dapat balasannya. Maksudnya kayak mana ya? Saya kecewa, intinya saya kecewa. Harapan kepada hakim ada nggak? Karena kan masih ada satu tahapan lagi. Ya harapan saya kepada hakim, berilah saya keadilan sedikit aja. Karena selama 6 bulan berjalan kasus ini berjalan, belum ada keadilan yang saya dapatkan. Bang Edi mau nambahin. Kita mengawal kasus sampai tuntas pada proses putusan hakim. Dalam hal ini kita koordinasi dengan PGRI pertama yang kita cari adalah keadilan. Yang jelas pada kita mengikuti sidang dan menghadirkan saksi, kita saksi jelas kita melihat persidangan yang sangat baik. Saksi menjelaskan secara rinci, baik dari saksi pihak spring di sekolah, guru sekolah, dan ada juga beberapa orang saksi lain memberikan keterangan yang memang jelas ada penganiayaan terhadap Ibu Rahma dan itu diakui oleh pelaku tersangka. Sehingga sidang itu terbuka dengan baik. Saya kira sudah sepantasnya lah kalau pihak pengadilan memberikan hukuman yang setimpal. Karena kejadian kriminalitas ini sangat mencederai dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pada saat itu masih dalam rangka Hari Guru secara nasional, dan penganiayaannya saya kira tidak begitu ringan. Lebam merah dan biru itu akibat pukulan itu sangat terasa hari ini oleh Kak Rahma, dan kita harapkan ini jadi efek jerah sehingga ke depan ada edukasi bagi orang, pesan moral bahwasanya jangan memperlakukan guru itu sembarangan. Karena kita harap rasa keadilan terhadap guru ini, apalagi Kak Rahma ini seorang guru honor ya, yang gajinya tidak seberapa tetapi perilaku ke masyarakat yang tidak bisa memberikan jasa baik dalam guru ini, memberikan perlakuan kasar itu sangat tidak bermoral sekali, dan kita memberikan pesan itu kepada masyarakat. Yang itu yang kita inginkan, jadi kita bisa aja pengadilan memberikan hukuman sepantasnya lah, karena jelas diatur dalam undang itu, ikuti aja itu. Artinya ketika tuntutan itu rendah, masih ada peluang pengadilan. Dan kita masih berharap yang pengadilan itu sesuai lah dengan apa yang kita harapkan, dan itu ini bisa membangun. Jadi kejadian serupa kan banyak terjadi dan nggak seluruhnya sampai ke pengadilan. Jadi secara umum ada yang mau disampaikan terkait dengan soal ini bagi yang Ya, harapan kita kasus Kak Rahma ini menjadi efek ada dia pesan moralnya kepada publik secara nasional, karena banyak berlaku orang terhadap guru itu tidak sepantasnya, dan ini yang kita harapkan sidang kasus Kak Rahma ini menjadi pelajaran publik, dan seharusnya pihak pengadilan bisa melihat kasusnya secara utuh lah, jangan ada terlalu bahasa yang meringankan seperti itu, tulang punggung lah, masih beranak kecil lah, sementara orangnya orang mampu, orang berduit. Jangan katakan tulang punggung, kan tidak, alasan-alasan meringankan itu tidak rasional bagi kita, sehingga kita merasa ya jangan main-main lah pihak pengadilan. Ketua majelis nanti tolonglah dipertimbangkan yang baik, karena kita masih menunggu proses hukum ini sampai tuntas, sampai pada vonis. Itu masih kita dalam dengan tuntutannya, kita tunggu dulu sampai tuntas. Ibu Rahma, selama kasus ini berjalan, apakah ada upaya mediasi atau damai dari pihak sekolah kepada ibu setelah insiden? Ada kemarin, cuman itu yang pertama mendatangi saya langsung Kapolsek sama Pak Gede, langsung ke rumah. Itu dia bilang saya bisa makan, ya saya nggak dapat. Apa buktinya kata Kapolsek? Saya bilang, lalu saya nggak apa itu, karena kebetulan aku satu orang datang ke rumah, suami saya nggak ada. Nah, terakhir seminggu yang lalu, saya juga di malam hari pas jam datanglah juga ibu-ibu sama suaminya sama anggota polsek 2 orang sama panci juga datang. Jadi aku datang hanya minta maaf duluan.
kasus ini belum sampai ke proses hukum, ada upaya damai. Upaya damai itu di kasus ini Ya, kejaksaan. alhamdulillah. Apa Bu, kenapa menolak upaya damai ini dan menunggu terus menerus? Kami kemarin kan bukan menolak juga, kami serahkan sama Yara. Maksudnya kan kami kan dari sama Yara lah, kami urusan karena kami kan dari dikuasakan sama Yara. Kami nggak bisa berkeputusan. Ada nggak mediasi? Nggak, Atau ada pemaksaan agar damai? nggak juga. Nah, jadi Pak Alif, menurut pengakuan Ibu Rahma kan sudah ada upaya untuk damai, gitu kan? Nah, dalam hal ini Yara sebagai kuasa hukum untuk mendampingi kasus Ibu Rahma, kenapa tidak menyelesaikan ini di ranah keluarga? Kenapa harus melanjutkan ini ke jalur hukum? Ya, beberapa hari yang lalu ya, keluarga dari klien kami ini, suami Bu Rahma, menelpon kami, menyampaikan tentang kedatangan kepala desa, terdakwa, dan 2 orang personel kepolisian di sektor Sultan Daulat menyampaikan untuk berdamai. Jadi saya sampaikan mengenai perdamaian itu ranahnya keluarga, kesepakatan. Apa kesepakatan kalian? Kami ikuti. Jadi di sini upaya damai di salah satu poin di amar tuntutan itu telah melakukan upaya damai. Kan begitu. Tetapi dia cuma 1 kali datang. Bahkan kami juga menunggu pasca kedatangan mereka ke rumah klien kami ini. Kami menunggu tetap. Apakah bagaimana? Apakah dia mengutus kepala desa untuk datang lagi ke rumah? Setelah saya konfirmasi kepada keluarga klien kami ini, ternyata tidak ada. Sampai hari ini tidak ada pihak terdakwa itu datang ke rumah saudari Rahma untuk lanjutkan upaya damai. Cuma satu kali, dan juga kita di sini dalam kasus ini juga agak mempertanyakan ya, seharusnya untuk melakukan upaya damai itu ada kampung namanya, kalau istilah kami. Ya, seharusnya kepala desa lah yang datang, atau perangkat desa yang datang diutus, bukan pihak-pihak yang lain. Apa kapasitasnya untuk mendatangi rumah klien kami? Ini masalah hukum loh, bukan masalah adat. Kalau masalah adat itu ranahnya mungkin kepala desa. Siapa pihak lain yang datang? Ya, pihak-pihak lain seperti menurut penyampaian klien kami itu ada 2 orang ya, personel polsek. Ya itu. Punya PRM menilai tingkat damai ini nggak sungguh-sungguh dari mereka. Tidak sungguh-sungguh menurut kami. sehingga- Kalaupun dia sungguh-sungguh datang 2 kali atau 3 kali, apa pula kita tidak apa? Tapi memang orangnya agak memang ada sombong. Dari proses awal juga kalau kita bilang intimidasi, ada sebelum intimidasi yang dilakukan semacam sepele terhadap kasus ini. Memang orangnya agak sombong, makanya kita lanjutkan ranah hukum. Dari pihak lain yang mengintimidasi ada nggak? Di sekolah itu tidak ada. Oke.